Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiah, mahasiswa PPG Batch 1 LPTK UIN Suska Riau yang akan menampilkan P5 dengan tema kearifan lokal dengan topik tradisi pertanian lokal dengan tema project yaitu asiknya berkebun sayuran. Fase A kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di hari Sabtu. Tanggal berapa ya? 5. Tanggal 5 bulan tahun 2024. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya pada hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada tidak hadir. Ya, menurut informasi yang tidak hadir hari ini karena sakit ya. Kita doakan kawan kita yang sakit semoga lekas sehat, lekas sembuh. Ya, Fajar juga. Baiklah, coba sebelum kita berdoa coba duduknya bagus. Gak ada yang kepalanya ditaruh di meja. Ayo, coba kursinya dimajuin dikit biar enak duduknya. Ayo, Reni, coba duduknya bagus, Reni, kursinya. Majukan lagi kursinya. Oke, semua yang dipegang diletakkan dulu di meja. Kita berdoa dulu. Hari ini yang akan dipimpin oleh Afrika. Ya, Afrika, silakan pimpin kawannya. Ya, Kak. Berdoa mulai. Kita sudah awali dengan doa mau belajar ya. Selanjutnya coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat yang hidung ya. Oke. Tepuk semangat. Dan dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Hari ini kita akan masuk ke materi hari Sabtu yaitu P5. Ada yang tahu kepanjangan dari P5? Nggak lupa ya? Kepanjangan dari P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk P5 hari ini yaitu kita akan masuk ke tema kearifan lokal dengan topik tradisi pertanian lokal dengan proyek profil yang akan kita kerjakan adalah asiknya berkebun sayuran. Ya, asiknya berkebun sayuran. Pernah dengar kata berkebun sayuran? Pernah lah ya, apalagi bisa tinggal di kampung. Ya, pernah dengar kata kearifan lokal? Ya, belum Bu, karena kata itu asing ya, karena itu kata yang asing. Makanya hari ini sebelum kita praktek bagaimana berkebun, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu kearifan lokal. Semuanya perhatikan di papan tulis ya. Oke. Apa itu kearifan lokal? Jadi sebelum masuk ke apa itu kearifan lokal, tujuan kita ya. Mau keluar mau kencing. Silakan. Hati ya. Jadi
tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Ya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya tradisi pertanian lokal. Yang kedua, siswa dapat melakukan praktek berkebun secara sederhana. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, tuh. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ya, itu dia. Jadi anak ibu, ya, apa itu kearifan lokal? Ya, semuanya perhatikan. Kearifan lokal itu artinya pengetahuan dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Ya, yang sudah ada sejak lama. Jadi kebiasaan, ya, mbak-mbak kita dulu cara bertaninya bagaimana, ya, punya mbak di rumah. Nah, jadi dulu, ya, dulu para orang tua kita itu menanam, ya, menanam dengan cara, ya, kebiasaan yang sudah ada. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Contohnya cara orang di desa menanam sayuran dengan teknik tertentu yang sudah diajarkan dari generasi ke generasi, dari mbak ke mbak, ya. Misalnya kita orang tua kita menanam cabai, ilmunya didapat dari mbak kita, dari orang tua ayah kita, ya. Mama aku setiap hari kalau kita belajar di tanam. Nggak jadi? Banyak di taman. Oh ya, Di rumah. oke, ya, bagus ya. Ada terong, ada sama. Oh, berarti ilmunya dari mana itu Afika? Dari emak. Dari mbak, ya. Oke. Jadi perhatikan di sini apa gambarnya ibu? Apa? Apa? Jadi di gambar ini ada bapak-bapak atau mbak yang sedang menanam dengan apa? Tengok ya, apa yang pegang? Apa yang pegang? Cangkul, ya. Dan sebelah sini ada apa ini ya? Iya, ada alat untuk menyiram. Jadi mereka masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Ya, semuanya ini diturunkan dari mana? Dari generasi mbak yang dulu-dulu. Ya, ilmu yang dulu-dulu diturunkan ke anak-anaknya dan anaknya menerapkannya. Ya, dalam ada apa lagi? Kacang. Aku benar. Ya, ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada, pasti banyak. Di antaranya di sini yang ibu tuliskan ada 3 manfaat berkebun sayur. 1, ketahanan pangan keluarga. Artinya apa? Artinya ketika kita butuh sayuran, kita nggak payah beli, ya kan? Nah, tinggal petik yang sudah kita tanam di pekarangan rumah. Ya, ada kangkung kita petik kangkung, ada daun ubi kita petik daun ubi. Apalagi? Ada cabai kita petik cabai. Jadi bisa mengurangi uang belanja, bisa kita tabung. Yang kedua, meningkatkan kesehatan. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan apa yang harus kita laksanakan, kita persiapkan, ya enggak? Ya. Kalau mau nanam tiba-tiba langsung brut gitu, kira-kira bisa nggak tanpa kita pikirkan dulu? Ya, betul sekali. Jadi langkahnya apa? Yang pertama nih, di sini kok ada matahari? Iya. Jadi, juga butuh matahari. iya, pinter Afika. Jadi, ya, sebelum kita menanam kita harus perhatikan dulu tempatnya. Kalau kita tempatnya teduh, ya, tidak terkena matahari, kira-kira bisa tumbuh nggak ya? Tidak bisa tumbuh dengan baik. Tumbuh tapi tidak bisa berkembang. Itu pentingnya matahari. Ya. Yang kedua, nih paling penting nih, ada nggak? Tanam. Bisa nggak kalau kita nanam nggak pakai tanah? Bisa. Ya, bisa. Itu bisa ya. Tapi kalau kita di kampung ini yang namanya tanah ini banyak. Jadi kita bisa manfaatkan. Ya, tanah ini yang harus kita persiapkan bukan asal tanah. Tanahnya harus kita kasih kompos, kita campur pupuk kandang, ya, kita campur dengan merang, kita aduk jadi satu. Habis itu barulah kita masukkan kemana? Ke polybag atau ke pot atau kita taruh di lahan. Selanjutnya nih, gambar apa? Benih atau bibit. Setelah media tanahnya sudah tersedia, jangan lupa ini dia bibitnya harus kita tanam. Bu, kalau gak ada bibit ya makanya harus dipersiapkan. Yang selanjutnya di sini, ini dia penting juga, ada apa? Peralatan untuk berkebun. Ada cangkul, ada pot kecil, ada garu-garu. Untuk apa? Untuk ngorek-ngorek. Ngorek apa? Ya, mau pakai tangan bisa, nggak apa-apa. Ya. Jadi alat ini dipakai
untuk membantu kita supaya tangan kita tidak terlalu kotor ya. Dan yang terakhir nih dia, kalau sinuman sedang tersedia, lanjutnya yaitu kita menanam. Ya, oke. Ya Pak, dikasih dikasih pupuk supaya apa? Supaya subur. Sama kayak anak ibu kalau tidak makan lemah. Sama kayak tanaman, kalau tidak dikasih minum, kalau tidak dikasih pupuk, dia tidak akan tumbuh. Letoy tumbuhnya. Lama-lama mati. Sama kayak kita kalau nggak makan lama-lama Kelaparan. Oke, paham anak ibu ya? Paham. Sekarang tepuk semangat lagi. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu Afika? Ada yang mau ditanyain? Apa? Tentang tanaman ini ada yang mau ditanyain? Oh, berarti itu aku makan semangka tiba-tiba kasih buah bijinya tiba-tiba udah tumbuh Bisa ya kayak gitu ya. Jadi apa yang kita makan yang berbiji ya, setelah di perut terus kita BAB bisa tumbuh ya kan? Aku makan biji. Oh tapi dibuang ke tanah. Oke, berarti itu rezekinya Afika. Anak ibu yang lain kalau penasaran boleh praktek seperti itu. Makan semangka ya, bijinya jangan dilepeh, coba taruh di tanah ya. Kira-kira bisa tumbuh atau tidak. Pengetahuan dan praktek tradisional yang penting untuk dilestarikan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan menjaga lingkungan sehingga menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Ya, jadi coba sekarang perhatikan, ibu punya video ya, video cara berkebun. Ya, perhatikan ya. Ya, kita perhatikan ini dulu. Yang menggunakan bekas sama beberapa jenis sayuran termasuk menggunakan celeget dan juga menanam berbagai macam jenis varietas tanaman. Itu semuanya bahan bakunya sangat lengkap. Salah satu yang saya jual pupuk kandang untuk samping ini saya ambil biasanya 3 bulan sampai 6 bulan sekali sebagai campuran bibit tanam di karangan kebun saya. Dan perlu diperhatikan penggunaan pupuk kandang yang harus sudah betul-betul kering, artinya supaya tidak ada unsur gas di dalamnya, dan untuk memastikan supaya tanaman kita tidak terkena jamur atau kuning. Ya, campur sangat lengkap ya. Lengkap. Bukan merang padi ya. Dicampur. Sering dan menjadi andalan saya baik di Iya. kebun petani dan di Ya, nanti kalau merang nanti pakai ya. kedua saya menggunakan kompos. Kompos ini tidak Kompos apa? dan sama Untuk sekali kandang ya. Kotoran-kotoran sapi. Ya, itu makanya bisa perhatikan di situ. dapur yang perlu Campur dengan tanam ya, daun-daun, biar subur tanamannya. barang-barang yang sudah terlihat Biar berat subur, biar badannya barang dan sisa dari kebun sudah berakhir itu saya taruh Oh, ada bekas-bekas sisa sayur ya. tidak berapa khusus Bisa dari pupuk itu. teman-teman di wadah yang siapa saja yang menggunakan kompos air atau tanpa air ini cukup besar dan ini sebenarnya gratis kecuali kita membeli tempatnya atau airnya tetap harus beli tapi saya punya bekas yang sering dan Oh, dia ya. Bisa rekam yang belakang juga bagus ya. dan saya menggunakan sebagai campuran ini kita tanaman seperti ini banyak mengandung zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman dan salah satu fungsinya juga untuk membantu tekstur tanah itu dia tetap lembut tidak keras itu manfaat dari anak sekam. Jadi kalau tidak ada anak sekam bisa menggunakan sekam mentah maksud saya ya. Jadi tidak perlu repot ya. Tapi kalau sempat ya lebih bagus saya rekomendasikan bisa menggunakan anak sekam jadi murah dan untuk perawatan dari kami temukan sudah juga beberapa video sebagai kalau ini menggunakan dari bahan bawang cara juga sangat mudah sekali dan Itu rumput dalam kandang sapi. ada juga yang dari jalan dia ada juga cara membuat itu mudah sekali bisa menggunakan Jadi anak ibu bisa praktekkan di rumah ya. Ibu nanti kalau aku mau coba lagi. kompos yang membuat yang dari Ibu tadi. pisang ya ini beberapa Tumbuh di tanah ya. Hanya main ini kulit pisang ya. Kalian yang biasa makan pisang asal buah dulu. kalau kita punya barang bekas yang bisa kita gunakan ya. Oh, bisa disiapkan di tanaman yang siap tanaman. Untuk pupuk ya atau yang untuk tanaman yang liburan semua jenis sayuran yang ada jadi campuran saja.
melihat ya dan mengamati ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Selanjutnya anak ibu akan ibu bagi kelompok ya, akan ibu bagi kelompok. Jadi nanti anak ibu bekerjanya secara berkelompok ya, saling bantu membantu. Ada yang ambil polybag, ada yang membuka, ada yang masukkan tanah. Paham? Oke, ini kelompok A ya. Kelompok A. Yang ini kelompok D. Ya, terus kita mana? Nanti kita apakan ya. Yang ini kelompok C, taruh tengah. Yang ini kelompok D, taruh tengah. Ya. Oke, jadi masing-masing sudah mendapatkan kelompoknya ya. Nanti di luar akan ibu bagi. Ini nanti di luar akan ibu bagi polybagnya dan tanahnya kita masukkan ke dalam polybag. Tapi sebelum itu ibu minta tolong kepada ibu keluarkan pensilnya. Nah, ini dijawab ya. Ibu ada sebelum kita melaksanakan proyek ini ada yang harus ibu jawab ya, harus ibu kerjakan. Ya, dikerjakan berkelompok, dijawab berkelompok ya. Dijawab berkelompok. Baca, ayo baca berkelompok. Bukan ibu bagi. Ya, berkelompok. Dibaca nanti kira-kira jawabannya apa? Ayo. Di atasnya ditulis kelompoknya ya. Tulis di atasnya kelompok apa, terus nama kawannya. Ya, dibaca yang kencang terus jawabnya baru kawannya. Ayo. Tulis dulu nama kawannya apa? Tulis dulu nih, kamu apa? Kelompok apa? B, terus nih. Kelompok B. Rumah B, nggak usah naik-naik. Kamu baca yang kencang, biar kawannya dengar soalnya apa. Benar atau salah? Salah jawabnya? Nah, benar berarti benar dikali. Oke, ya yuk, ya oke. Nah, terus lanjutkan sini. Oke. Udah kalau BD, betul. Sayuran. Oh, itu lagi.
ditutup dengan tanah. Nah, ditutup yang udah. Kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menanam dengan biji ya. Ya, tadi sudah kan? Nah, ini polybag sudah kita siram. Perhatikan sini. Sekarang yang ibu pegang ini apa? Ini. Tanaman bibit cabai. Kalau tadi bibit benih kangkung. Kalau sekarang ini bibit cabai. Bagaimana cara menanam bibit cabai ini? Nih, ini udah di polybag kecil. Caranya kita sobek dulu nih. Sobek. Ya, nah, kita sobek. Nah, ya. Tuh, ini jangan sampai hilang nih. Tanahnya yang mengumpul nih. Biar tidak stres ya. Nah, ini tadi sudah disiram medianya. Kita korek pakai tangan. Nggak usah takut kotor. Kita korek pakai tangan. Kita korek. Nah, ini dibuka. Ya, ini dibuka. Kita masukkan. Seperti ini. Nah, Satunya mau jadi. bisa? Nah, coba silakan. Gimana caranya tadi? Dikoyak dulu. Dikoyak dulu. Masukkan sini. Dikoyak dulu. Nah, dikorek dulu. Gak usah takut kotor. Nanti bisa cuci tangan. Mana-mana saja. Ayo, silakan. Koyak. Setelah ditanam, jangan lupa disiram. Nggak usah banyak-banyak. Adalah masing-masing kelompok merawat, dicek ya, tiap hari dicek. Kalau perlu disiram harus disiram. Supaya apa? Supaya tanamannya tumbuh. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Ya, kira-kira bisa mempraktekkan di rumah nggak? Bisa ya. Jadi ini pentingnya kita memanfaatkan kearifan lokal. Kita lanjutkan untuk P5 berikutnya. Kita cek secara berkala tanaman yang sudah kita tanam hari ini. Oke? Oke. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat menanam rumah ya. Belajar menanam